Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita masuk pertemuan 6. Materinya adalah tentang aljabar boolean ya. Oke. Eh, ini definisi dan hukum aljabar boolean ya. Jadi aljabar boolean atau eh, disingkat B ya, itu merupakan aljabar yang terdiri atas suatu himpunan dengan operasi penjumlahan, perkalian, dan komplemen atau negasi serta elemen 0 dan 1. Sehingga ditulis sebagai B, ini ada plus, titik mewakili perkalian, kemudian ada komplemen ini, kemudian 0, 1 yang memenuhi sifat, ada hukum identitas di sini. Jadi ingat boolean itu nilainya cuma terdiri dari dua angka ya, 0 dan 1. Kalau aljabar real itu kan angkanya kan 0, 1 sampai 9 ya. Ini cuma dua nilai saja. Maka di sini ada hukum identitas A plus 0 ya, sama dengan A. Ya bisa Anda buktikan ya, 1 tambah 0, 1. Kemudian 0 tambah 0 kan 0. Jadi balik lagi ya. Ada hukum komplement di sini, nanti bisa dibuktikan sendiri ya. Ada hukum involusi, A komplement, dikomplementkan lagi, balik lagi ke A ya. Kemudian ada hukum dominasi, hukum penyerapan, ada hukum komutatif, ini udah umum, ada hukum distributif. Nah, yang ingin saya garis bawah ini adalah ada yang namanya hukum De Morgan, karena nanti kita pakai untuk perhitungan, untuk mencari komplement suatu fungsi nanti di akhir pertemuan, di akhir slide ini. Jadi hukum De Morgan ini, A plus B komplement itu sama dengan A komplement, dia berubah nih. Positif dia berubah menjadi perkalian. Titik B komplement. Tapi kalau A kali B komplement dalam kurung ya, A kali B dalam kurung komplement, itu adalah A komplement ditambah B komplement. Nanti apa titik atau poinnya di sini nanti untuk memahami fungsi komplement nanti. Ini saya rasa ini bisa dibaca sendiri ini ya. Syarat aljabar boolean juga ini bisa dibaca sendiri. Kemudian aljabar boolean dua nilai, karena dia kan dua nilai didefinisikan pada sebuah himpunan dengan dua buah elemen ya. Jadi cuma 0 dan 1 dengan kaidah untuk operator penjumlahan dan perkalian. Anda lihat ini A, misal ini B, 0 tambah 0, 0 kali 0, 0 ya. 0 kali berapapun hasilnya 0, 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Anda lihat perkalian di sini hampir sama dengan operator N ya, operator N gitu ya. Sama dengan operator N. Kemudian ada penjumlahan 0 tambah 0, 0, 0, 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 dia 1 ya. Anda lihat di sini bahwa operator penjumlahan itu sama dengan operator OR ya, OR ya. Kalau di pertemuan sebelumnya. Jadi ini penjumlahan OR, perkalian adalah N ya. Kemudian kalau komplement 0, komplemennya 1, 1, komplemennya 0. Kemudian yang berikutnya ini ada yang namanya prinsip dualitas nih, nanti kita pakai untuk mencari fungsi komplement. Jadi prinsipnya yang dualitas ini
dengan cara mengganti perkalian atau titik dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Jadi kita pakai nanti untuk fungsi komplement. Contoh dualitas, contohnya A kali titik ya, B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ya, kalau dualitasnya tinggal Anda mengganti titiknya dengan positif, penjumlahan dengan perkalian B kali C. Ini dengan penjumlahan, ini dengan perkalian, ini dengan penjumlahan. Itu secara sederhana ya. A plus 0 sama dengan A, dualnya ya ini aja yang diganti. Positifnya diganti perkalian, 0 diganti 1. Ini saya lewati. Fungsi boolean. Fungsi boolean, peubah variabel X disebut peubah boolean atau peubah. Kata lainnya adalah peubah biner ya. Karena cuma 2 nilai ya. Jika nilainya hanya dari B. Jadi fungsi boolean disebut juga tadi seperti yang saya katakan juga fungsi biner adalah ekspresi yang dibentuk dari peubah biner, ada 2 buah operator penjumlahan dan perkalian, kemudian ada komplement di sini operator komplement, kemudian ada tanda kurung dan tanda sama dengan. Catatan di sini setiap peubah boolean termasuk komplementnya itu disebut literal. Contoh fungsi boolean ini bisa dilihat sendiri. Kemudian cara menyatakan fungsi boolean. Anggaplah tadi fungsi yang terakhir, fungsi yang 5, itu kan terdiri dari 3 literal ya, X, Y, dan Z komplement atau Z aksen. Nah, fungsi tersebut akan bernilai 1 hanya jika X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 0. Selain itu nilainya akan sama dengan 0. Ya bisa kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran fungsi boolean XY, XYZ ya. Nilai XYZ, jadi ada 8 variasi ya. 000, 0001 sampai terakhirnya 111. Komplement Z-nya itu adalah lawan dari Z ya. 0, 1 komplementnya dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cari perkaliannya bisa Anda buktikan 00 kali 1 0, seterusnya 110 sama 111 itu hasilnya adalah 1, 110 hasilnya adalah 0. Persis seperti yang ini tadi. Dia akan bernilai 1 hanya jika X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Selain itu kan nilainya 0. Itu maksud yang tadi. Kemudian, nah kita coba fokus ke sini. Fungsi komplement. Fungsi komplement dari suatu fungsi F, yaitu F aksen, dapat dicari dengan menukarkan nilai 0 menjadi 1 dan nilai 1 menjadi 0, serta menukar penjumlahan dengan perkalian dan perkalian menjadi penjumlahan. Nah, ini ada 2 cara yang dapat digunakan untuk membentuk fungsi komplement ya. Jadi sebenarnya kata kunci yang tadi seperti yang saya singgung sebelumnya itu adalah menggunakan hukum De Morgan ya. Yang pertama bisa menggunakan hukum De Morgan ya. Dan dualnya. Ya, artinya X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai Xn dalam kurung komplement itu sama dengan X1 aksen kali X2 aksen dan seterusnya tadi ya. Yang De Morgan tadi. Dan dualnya kalau perkalian X1 X2 dalam kurung komplement itu sama dengan X1 aksen tambah X2 aksen tambah seterusnya sampai Xn aksen.
Contoh misalnya, jadi ada fungsi seperti ini, maka F komplementnya ini kalau kita lihat seperti ini A, ini A, ini B gitu ya. Nah, ini kan perkalian. Anda lihat tadi A dikali B komplement. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, kalau menggunakan hukum De Morgan tadi ya, A komplement ditambah B komplement. Kan mainnya cuma itu saja kan. Mainnya cuma dua ini saja. Kalau yang satu lagi, A plus B, hukum De Morgan tadi, A plus B komplement, dia sama dengan A komplement kali B komplement. Kan itu kuncinya di situ aja. Maka di sini kalau kita lihat ini A, ini B, maka sama dengan X komplement. Ini kita tulis ulang, terus dikomplementkan, gitu ya. Kemudian ini ini adalah X komplement. Nah, ingat tadi ini apa? Yang ini kita proses, ini Anda lihat misalnya sebagai A, ini sebagai B. Gitu ya. Jadi A plus B komplement. A komplement kali B komplement. Maka di sini kita tulis ulang. Anggal kita lihat sebagai A, ya, Y aksen, J aksen. Dalam kurung komplement, ya, menggunakan konsep yang ini. Dikali YZ kita tulis, kita komplementkan. Sehingga ini hasilnya adalah X aksen. Nah, kemudian Y ini kita proses. Y aksen kali Z aksen komplement. Kita pakai yang ini, konsep yang ini. Itu adalah komplement A tambah B komplement. Berarti yang ini, dengan cara ini perkalian jadi penjumlahan. Makanya komplement dari Y komplement yang balik lagi ke Y ya. Komplementnya dari Z komplement ya balik lagi ke Z. Jadi Y plus Z dan ini sendiri Y aksen ditambah Z aksen. Itu menggunakan hukum De Morgan. Cara yang kedua adalah kita menggunakan hukum hukum dualitas. Jadi hukum dualitas tadi menggunakan prinsip, maksud saya menggunakan prinsip dualitas, cari dual dari F, ingat dual tadi adalah mengganti operator penjumlahan dengan perkalian, perkalian dengan penjumlahan, gitu ya. Kemudian lalu komplementkan setiap literalnya. Nah, ini dua langkah itu ya. Kita lihat misalnya F aksen fungsi F seperti ini. Maka kalau kita cari dual dari ini adalah cukup kita mengganti ini titik X kali ya, kita ganti dia penjumlahan. Yang ini karena di sini titik ya Y kali kan di sini Y aksen Z aksen kita ganti dia dengan penjumlahan. Sama yang ini juga. Yang ini kita ganti dia dengan, karena itu perkalian, kita ganti dia dengan penjumlahan. Y plus Z gitu ya. Nah, ini yang ini sendiri. Penjumlahan kita ganti dengan operator perkalian. Udah ketemu kita dualnya. Nah, setelah dualnya ketemu, fokusnya adalah literalnya ya, kita komplementkan. X kita komplementkan, kemudian ini komplement dari Y aksen ya Y, Z aksen komplementnya Z,
Y aksen komplemennya, Y komplemennya Y ya. Y aksen, Z komplemennya adalah Z aksen. Jadi langsung ketemu nih hasilnya. Jadi sekali lagi ya, kalau yang prinsip dualitas ini, dua langkah, cari dualnya, maksudnya gimana? Jadi yang perkalian perkalian jadi penjumlahan, fokus ke operatornya aja. Penjumlahan jadi perkalian. Baru yang kedua fokus ke variabelnya yang dikomplementkan. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.